Ketemu lagi dengan saya Slistio, kali ini ada di BMD Guitar Channel. Halo teman-teman, kita kali ini spesial nih ya. Kita akan nge-review sebuah gitar yang fenomenal, yang viral di awal tahun 2025. Biasanya awal tahun 2025 itu gitar-gitar atau brand-brand itu belum mengupdate yang secepat ini ya. Tapi ternyata brand dari Vena ini yang viral di 2024 itu dia udah langsung ngeluarin versi barunya nih. Ini adalah namanya Vena Metamorphosis. Keren ya? Kenapa namanya Metamorphosis? Mungkin karena ini kupu-kupu ya. Jadi dia bermetamorfosis gitu teman-teman. Menjadi lebih baik, upgrade menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas dan membongkar apa aja sih yang di-upgrade dan semakin keren atau enggak nih si Vena Metamorphosis ini. Oke, kali ini kita akan membahas dari soal kayu dulu nih. Sebenarnya, jadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan pihak Vena, itu ternyata versi Metamorphosis ini adalah versi upgrade dari semua part dan craftsmanship-nya. Terutama itu di bagian fret atau di bagian semua spare part. Dan fretnya ini treatmentnya oke banget teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Mulai yang paling kelihatan ini adalah dari si dryer atau locking ini. Ini locking tuner. Jadi si tuning mesin ini kalau yang lama itu memakai versi biasa kayak gitu. Kalau ini udah locking tuner yang screwless dan ada emboss Venanya. Terus serial number ini sebenarnya udah lama ya teman-teman ya. Serial number ini udah ada dari 2024 itu mereka udah make sebenarnya dari bulan November kalau nggak salah. Kan sempet banyak yang masalahin tuh. Kok nggak ada no serial numbernya bang? Nggak ada ini. Dan ini dia digrafir gitu ya, laser ya teman-teman. Di headstock depan masih sama tampilannya. Terus ini nih necknya pakai masih hard Canadian maple kayak gitu. Sama kayak versi standar. Bodinya juga alder. Nah, memang yang beda ini ada warna sunburst. Kalau yang sebelumnya kan warnanya hanya warna-warna solid color kayak gitu ya. Terus yang kedua nih, yang beda adalah pemakaian 2-point pivot tremolo. Ini enak banget, handle-nya enak, stabil. Dia kalau yang versi lama, versi yang standar memakai yang 6-point pivot. Terus yang standar banget gitu. Nah kalau ini 6-point, terus dia udah pakai yang big block tremolo kayak gitu. Jadi udah asik banget ini, udah full steel ini. Dan tremolonya yang tinggal tancepin gitu aja nih. Handle-nya enak banget. Masih sama, dia ada humbucker single-single. Cuma ini pick-up-nya dia lebih upgrade juga. Alnico 5, tapi dia lebih bagus si magnetnya. Masih pakai push-pull, sama. Nah, ini yang kerasa beda banget itu adalah selain di pick-up-nya yang Alnico 5-nya yang beda, dia udah full memakai cloth wire. Jadi, kalau teman-teman tahu, biasanya kalau standarnya gitar-gitar low entry ya, gitar-gitar di bawah 5 juta, di bawah 10 juta bahkan, itu masih pakai kabel-kabel yang standar itu, teman-teman. Masih yang kabel biasa itu warna merah dan hitam biasanya. Paling kalau nggak merah, hitam, biru, atau putih. Nah, ini enggak, ini yang cloth wire. Cloth wire itu yang kayak kabel setrika itu, yang braided. Kalau sekarang charger handphone itu udah pakai yang kayak gitu. Itu memang lebih oke sih. Nah, ini udah pakai cloth wire kayak gitu, vintage cloth wire. Terus yang gokil, potensionya udah pakai CTS. Apa itu potensio CTS? Nah, ini mesti kan teman-teman ada yang belum tahu. Apa itu bang, potensio CTS? Nah, potensio CTS itu potensio yang dipakai untuk gitar-gitar Fender biasanya. Nah, ini udah pakai potensio CTS nih. Terus switch-nya itu enak banget nih, smooth banget, nggak kayak switch-switch yang harga murahan itu. Ini saya udah pernah buka ini switch-nya modelnya kayak CRL gitu. Switch-nya sama yang dipakai di Fender, jadi gokil sih. Dia udah di shielding pakai chopper juga, jadi elektroniknya tuh oke banget, beres oke, sound-nya oke. Nah, terus yang signifikan juga adalah di bagian kontra jack. Kenapa kok kontra jack? Di versi yang standard series atau deluxe series itu, saya pernah komplain tuh ke Vena. Kebetulan saya pakai Vena yang versi Jazzmaster kan. Nah, ini kenapa jacknya kok lembek banget ya? Nah, ini ternyata dibenerin, langsung diperbaiki sama mereka. Jadi, kalau yang lama itu, kalau teman-teman ada yang pakai Vena versi lama, saya saranin untuk upgrade jacknya ke Switchcraft. Itu lebih oke pasti. Nah, ini yang paling signifikan, itu adalah si ini, treatment dari fret. Itu kerasa banget teman-teman, bedanya. Walaupun yang versi standar itu menurut saya udah enak. Itu
standarnya itu paling dia di sekitaran settingan bawaan itu pasti di bawah 2 mili, pasti itu. Nah ini lebih ceper lagi dari itu. Dengan radius tetap 9,5, gokil kan. Jadi normalnya di radius 9,5 ini banyak yang ngira versi Metamorphosis ini banyak yang ngira wah ini radiusnya kayaknya 12 ini. Atau wah ini radiusnya dia akan mikir lebih flat. Padahal sebenarnya enggak. Ini radiusnya tetap 9,5. Cuma dia setupnya bisa ceper banget nih teman-teman. Ini saya punya pick sekitar 1 mili. Nah, ini ditaruh gini aja. Ini mungkin semili lebih dikit. Ini semili aja masih agak nyangkut, teman-teman. Semili aja masih agak nyangkut nih. Jadi, ini sekitar mungkin 1,3, 1,4 mili mungkin ya, sekitaran itu. Dan dia nggak ada yang basing, teman-teman. Dari flat ujung sampai ke ujung itu bener-bener oke. Terus udah di rounded juga ujung permukaannya. Gokil sih, ini si Vena ini ngupgrade-nya nggak main-main ya, dia bener-bener dari yang versi si standar, terus ke versi yang Metamorphosis itu bener-bener diperhatiin nih. Jadi mungkin selama 2024, mereka kan first anniversary ya kemarin Desember. Mungkin mereka dengerin tuh, coba dengerin, apa nih keluh kesah teman-teman yang pakai Vena, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang namanya brand baru 1 tahun lah ya, wajar lah ya. Kalau teman-teman tahu kayak Fender aja, Fender yang Tele 52 atau Strat 57 yang legend. Strat 57 itu keluar pertama di tahun 54. Dia butuh waktu sekitar 3 tahun, 4 tahun. Itu aja belum perfect banget. Masih terus dikembangin. Mungkin kalau yang teman-teman lihat sekarang yang American Standard gitu-gitu itu kan produk di atas tahun 80-an. 85, 8 sekian. Jadi memang butuh waktu ya. Jadi nggak bisa instan untuk langsung bisa membuat sebuah produk. Apalagi ini produk lokal karya anak bangsa ya, handcraft ya. Dia si body neck itu di CNC, cuma kan pengerjaan lainnya kan di handcrafting kayak gitu. Nah, itu memang membutuhkan craftsmanship yang bagus sih. Jadi memang istilahnya ketika misalkan tidak akan serapi gitar Fender dan segala macam pasti teman-teman. Atau mungkin malah gitar-gitar yang lebih murah banyak yang lebih rapi. Tapi kita di sini ngomongin esensinya dengan harga budget sekitar 3-4 juta. Teman-teman bisa nggak dapetin gitar-gitar lain dengan kualitas yang sama kayak brand ini. Ini sebenarnya cukup unik sih. Maksudnya cukup kabar baik untuk gitaris. Nah, mungkin memang framingnya kan 3-4 juta dibeliin gitar second akan lebih oke bang. Nah, kita nggak bisa tuh compare gitar baru dengan gitar second. Cuma itu hak teman-teman untuk milih. Mau milih beli gitar baru atau milih beli gitar second. Nah, itu pure hak teman-teman mau milih yang mana. Nah, kalau di gitar baru sekarang banyak, ada brand kayak Vena, ada Bacchus, ada JS, ada Sku, ada Jet, ada Saga, banyak banget brand-brand baru yang bermunculan. Crafter, mungkin banyak brand baru yang bermunculan dan sebenarnya nggak bermunculan, ada yang brand lama, compact lagi. Cuma menurut saya di range itu, Vena ini bisa menjadi pilihan nih. Bisa menjadi pilihan karena memang kualitasnya yang memang serius dia. Kalau kita ngomongin hanya soal kerapian dan segala macamnya, esensinya nggak di situ tuh. Si gitar itu bahkan Stuart McDonald itu yang membuat alat-alat untuk luthier gitu. Itu pernah bilang gitar itu ketika dibeli dari sebuah toko, kondisinya mungkin 60-70%. Sisanya adalah nanti harus dibawa ke luthier untuk dipersonalisasi. Jadi teman-teman harus paham itu juga. Kadang zaman sekarang orang tuh pengennya langsung beres, beli online, datang. Kalau gitarnya nggak enak, komplain. Wah ini nggak enak nih bang, gini. Nah, padahal sebenarnya memang gitar itu butuh dipersonalisasi. Mungkin gitar itu udah nyaman dengan standar setup si brandnya. Cuma teman-teman ternyata standarnya beda. Misalkan kayak orang pakai Ninja 250 oke, tapi ternyata orang suka pakai KLX, ya itu nggak bisa disamain tuh. Jadi memang standarnya beda. Jadi teman-teman harus bisa dewasa untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Esensinya untuk beli gitar second beda lagi. Gitar second, tone kayunya akan lebih oke dan segala macam dan bla 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 bla. Itu memang benar teman-teman. Cuma kembali lagi, esensinya beli gitar baru dan lama itu berbeda, beli gitar second. Terus juga seberapa penting kualitas part itu juga harus dipikirin. Karena memang ternyata part itu yang salah satu selain kayu, part itu seperti hardware seperti ini nih mendukung banget untuk hasil outputnya. Walaupun nanti bener-bener bisa di-combine macam-macam ya, efek dan segala macam. Kayak gitu teman-teman. Kali ini kita akan cobain. Oke, nggak usah lama-lama. Kita cobain soundnya aja ya.
Nah, itu tadi posisi dari semua pickup yang ada di gitar ini. Jadi, karena ada fitur split coil, jadi si gitar ini, si Vena, dan semua Vena itu yang versi Strat bisa di split coil. Nah, itu dia bisa, istilahnya, berarti bisa menggunakan, jadi ada 7 sound. Karena bisa ada penambahan dari sound si single coilnya tadi sama si humbuckernya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sound ini tadi itu langsung direkam menggunakan mic ini. Jadi kalau teman-teman pengen sound yang lebih proper, teman-teman bisa langsung kunjungi IG dari BMD Gitar. Kita banyak demo-demo sound yang lebih proper di sana. Jadi sound yang langsung masuk ke sound card dan segala macam. Kalau ini sound yang memang langsung dari mic kamera ini. Mungkin kalau teman-teman pengen request, bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman pengen tanya-tanya seputar, Bang, Vena ini ada nggak? Atau Bang, itu ada nggak? Atau ada brand ini nggak di BMD Gitar? Nah, teman-teman, atau bisa langsung follow juga di IG BMD Gitar, BMD Music Studio, dan BMD Musik Seturan. Nah, teman-teman bisa follow itu. Dan di channel ini, kita juga ada tuh, ada yang cover, kita ada tuh teman-teman yang di sekitaran Jogja bisa banget untuk langsung mampir ke Seturan. Jadi kita berlokasi di Jalan Seturan Raya, di belakang Sekolah Budi Mulia 2. Jadi BMD itu adalah Budi Mulia 2 ya teman-teman. Nah gitu, mungkin untuk teman-teman yang mau request dan segala macam bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di review selanjutnya. See ya teman-teman.